Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Imam, ini kebetulan pemerintah ganti presidennya, menterinya semua ganti, termasuk Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Alhamdulillah kebetulan orang memangnya pakar pendidikan dan kita kenal lah Bapak itu. Nah oleh karena itu dalam rangka menyambut itu kita tidak bisa hanya mengkritik Pak Imam. Karena yang saya lihat di YouTube itu isinya kritik-kritik tapi tidak ada solusi. Kita maunya ada solusi. Nah menurut jenengan disebut ini kok bola-balik ganti kurikulum nih loh. Enaknya gimana? Sebenarnya yang penting itu kan filsafatnya sama. Siapapun menterinya kalau filsafatnya sama, tujuannya sama kan enggak masalah. Tapi masalahnya kan robah lagi. Terus pun dimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini kan sudah berapa kali ganti menteri dan juga ganti kurikulum ya. Tapi kan setiap ganti lalu sekian lama orangnya kan juga tetap mengeluh. Katanya tidak berhasil. Jadi kalau nanti akan ada penggantian kurikulum, jangan sebetulnya juga akan tetap saja nanti suatu saat juga akan dikeluhkan oleh generasi setelah itu. Karena itu persoalannya sebenarnya bukan di kurikulum kalau begitu. Persoalannya itu ada di manusianya itu sendiri. Nah, manusianya itu yang mana? Manusia itu kan dulu sudah saya untuk kenalilah manusianya itu. Manusia itu juga kurikulumnya berubah, kalau manusianya juga tidak berubah. Percuma aja. Juga percuma gitu. Intinya itu di manusianya itu. Intinya bukan di kurikulumnya. Intinya di manusianya itu. Nah, seringkali kita ini suka menyalahkan orang itu Mas Habib. Padahal menyalahkan orang itu juga tidak ada gunanya. Lebih baik sebetulnya semua diajak untuk menyalahkan dirinya sendiri. Sebab sebetulnya juga sama-sama salah kan gitu. Menyalahkan dirinya sendiri maka akan justru melahirkan perubahan. Sebab kalau saya yang orang kamu salah, saya yang benar kan gitu kan. Nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Padahal sebetulnya kalau kita ini belajar, kita kan sudah umur lebih dari 70 tahun Mas Habib. Saya sudah 74, Mas Habib sudah 76 ya, 77 gitu kan, 77. Nah, kan dari sekian lama itu kan kita pernah melihat dari generasi ke generasi, dari fase ke fase kan. Kita kan sudah melihat dengan jelas siapa sesungguhnya orang yang sukses, siapa sesungguhnya orang yang tidak sukses. Sukses dan tidak sukses itu kan tergantung kepada, lebih banyak tergantung pada niat Mas Habib. Niat itulah yang sebetulnya yang harus dirubah, yang harus diganti, yang harus diperbaiki itu adalah niat. Niat dan tertib. Karena itu di dalam Islam betapa pentingnya sebetulnya niat itu. Iya, niat itu. Innamal a'malu binniyat kan itu. Wa innamal likulli imri'in manawa kan. Bahwa sesungguhnya semua itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya bagus, sukses ya nanti akan jadi sukses. Mas Habib sekarang kan sukses-suksesnya hidup ini kan sukses. Dia jadi dosen, jadi dokter itu kan. Anaknya juga. Iya kan. Apa lalu tergantung banyak apa namanya orang juga memang mempengaruhi, tapi itu tergantung pada Mas Habib. Mas Habib bisa menjadi dokter itu kan, menjadi dosen itu karena dulu semangat untuk niat untuk menjadi dosen kan kokoh banget. Leres. Sekolahnya kan hanya di Banyuwangi kan, SD, SMP lokal gitu kan. Tapi bisa berbahasa Inggris kan, dan lalu bisa ke Amerika. Nah itu kan. Contoh soal. Itu kan contoh yang sekali kecil gitu kan. Dan contoh kecil itu ternyata kan juga dipertegas oleh Islam. Innamal a'malu binniyat itu. Karena itu maka semua amal itu kan. Semua amal itu selalu yang ditunjukkan dulu bahwa agar amalmu itu baik dan diterima tergantung pada niatmu. Gitu. Tergantung pada niat dan tertib. Niat lalu tertib. Ya saya seperti, saya Mas Habib kan, sama dengan Mas Habib. Saya ini sekolah apa kan?
Apakah SD saya bermutu? Kan juga tidak. Enggak juga. SMP saya bermutu juga tidak. Baru mendirikan SMP. Mungkin saya itu angkatan yang kedua atau yang ketiga itu Mas. SMP swasta? SMP negeri itu. Oh negeri. Nah, guru-gurunya juga masih seperti itu dulu. SMA juga begitu. SMA baru kan, saya kan masuk SMA kan tahun 7, lulus SMA tahun 70-an gitu kan. Itu di kabupaten pas saya itu mungkin saya itu angkatan yang ketiga kalau tidak salah itu. Tapi karena saya punya niat ya, sekiranya lulus saya sekolah ke Malang ini juga ya seperti itulah kampusnya. Tapi ternyata saya akan perubahan mendasar kan. Dan itu diakui. Dan itu diakui kan itu kan. Ketika saya melihat misalnya saya punya niat bagaimana ini kalau lembaga pendidikan dirubah, saya rubah kan itu kan. Dan berhasil. Rubah jadi universitas berhasil. Sejak dulu Mas Habib. Orang kan pada mengeluh bagaimana pengajaran bahasa Inggris ya, bahasa Arab. Selalu mengeluh bahwa merasa tidak sudah lulus gitu kan. Kok masih belum bisa ngomong bahasa Arab, belum bahasa Inggris. Saya bisa ngambil keputusan bahwa agar bisa berbahasa Arab maka saya wajibkan seluruh mahasiswa saya untuk belajar bahasa Arab selama 5 jam setiap hari. 5 jam setiap hari. Dan saya asramakan. Ternyata anak-anak setelah 6 bulan juga bisa semua. Bahkan ketika saya menjadi rektor itu, setidak-tidaknya 50-60 mahasiswa itu yang lulus itu menggunakan skripsi pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mahasiswa Fakultas Ekonomi ya. Mahasiswa Fakultas Pendidikan menulis skripsi pakai bahasa Arab dan pakai bahasa Inggris, ya. Luar biasa. Itu kan artinya bisa karena saya ajak untuk memperbaiki niat. Niat kita ini harus jadi orang pintar kan itu. Di mana saja kalau kamu itu punya semangat untuk pintar, saja jadi pintar. Mungkin karena mereka itu tidak punya niat. Hanya seperti ngikuti air mengalir di sungai itu kan. Yang penting prosedur. Yang itu kan. Prosedur. Ngikuti ilining air gitu kan. Ilining banyu. Ngikuti ilining banyu. Kalau hanya itu saja ya. Hanya sekedar ikut air mengalir. Ya nanti bisa sampai di apa itu namanya. Hilir kan. Tapi ya hasilnya juga sederhana. Karena itu memang ada niat. Coba Mas Habib kita lihat misalnya ya. Kita tidak malu-malu ya mengakui ya, orang yang sukses. Di Indonesia itu kan banyak perguruan pesantren-pesantren besar. Ya kan, ada Lirboyo ya. Ada siapa namanya Tebu Ireng, ada di Pasuruan itu pondok pesantren Sidogiri, ada pesantren di Asem Bagus itu gitu kan. Nah, mereka itu kok lalu bisa melahirkan ulama-ulama besar. Gitu kan? Seperti misalnya kiai-kiai di Tebu Ireng, kiai-kiai di Lirboyo, Kiai Hamid Pasuruan, lalu ada kiai-kiai di mana Asem Bagus, Situbondo itu, yang kiai ulama-ulama besar itu. Sekolahnya itu ke Pacitan, Mas Habib. Di sana ada pondok pesantren Termas. Ada pondok pesantren Termas. Si kawan saya namanya si Wahyudi, sampai itu yang sekarang menjadi kepala BIP itu kan. Kan selalu bangga sekali bahwa aku alumni Termas itu kan. Kenapa? Karena semangat belajar. Nah, di Pacitan ada apa Mas Habib? Kok sampai sekarang juga seperti ini? Kok bisa melahirkan ulama-ulama, tokoh-tokoh besar, dan lalu juga memiliki kewibawaan, keilmuan yang luar biasa itu Mas Habib. Karena itu menurut teman saya kembali kepada si niat. Nah, coba sekarang misalnya Mas Habib, di Malang ini kan ada namanya SMP SMA Tursina, gitu kan? Lembaga Pendidikan International Islamic Boarding School, Tursina kan itu kan? Itu kan hebat banget Mas Habib. Yang dari nol malah. Dari ya, coba
Yang sekolah itu kan orang-orang dari Malaysia, dari Thailand, dari Amerika ada loh coba. Ya, Wali murid dari Amerika, dari Australia gitu kan. Yang lalu sekolah di Tursina seperti artinya itu. Percayalah mereka. Iya, karena orangnya kan dari apa namanya, saya lihat dari Kediri ya, Mas Abidin itu, lalu Mas Ali itu dari mana, Bangkalaan, Pamekasan, dari Madura itu. Ya bisa melahirkan seperti itu, Mas Abid. Konsep-konsepnya juga luar biasa ya, diakui oleh sekian banyak. Padahal lembaga pendidikannya, makanya kalau saya lihat itu sebetulnya sukses tidak sukses itu bukan tergantung pada kurikulum, gitu kan? Bukan tergantung pada kurikulum, bukan tergantung pada kualitas apa ya sebelumnya. Berada di mana saja, kalau dia punya semangat tinggi, ya untuk meraih sukses bisa. Jadi kalaupun ditandani kurikulumnya, ya uangnya diperbanyak, orangnya, mentalnya. Tetapi kalau mentalnya, orangnya tidak diperbaikin, maka akan melahirkan apalagi sama mental saja. Birokrat. Apalagi lalu kemudian mental birokrat. Ya boleh-boleh saja lah. Menurut saya mengubah kurikulum, mengubah apa boleh-boleh aja. Tapi jangan terlalu percaya nanti akan melahirkan perubahan. Sebab letak perubahan itu bukan di situ. Letak perubahan itu berada pada diri manusia masing-masing. Mindset. Kalau orang sekarang itu katakan mindset itu. Karena itu bagaimana sebetulnya kita bikin mindset, kita rubah mindsetnya itu dari mindset menerima menjadi mindset untuk berjuang, berjuang diri sendirinya dulu lah, berjuang agar dirinya itu menjadi sukses. Saya yakin itu para ilmuwan-ilmuwan dari Indonesia yang sekarang berada di mana-mana itu ya karena semangatnya itu, niatnya itu begitu kokoh. Karena itu bagaimana kita merubah niat ini, merubah mindset ini. Jangan hanya orang Jawa mengatakan ngikuti ilining banyu, tapi harus ada berjuang. Bagaimana umur yang sedikit ini kita menjadi sukses. Saya kira kok begitu, Mas Amit. Terima kasih sangat Prof. Imam. Ini nanti kita akan bikin konten lagi yang masih berhubungan pendidikan, supaya fokus. Gitu. Iya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.